Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Nah, baiklah, untuk mengawali belajar kita hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Paket maupun buku tulisnya sudah disiapkan belum? Siapkan dulu. Masa mau belajar mejanya masih kosong? Sudah siap semua? Iwan Syah, mana bukunya Iwan Syah? Bukunya sudah, alat tulisnya sudah, bajunya juga sudah rapi. Ya, kemudian sekarang sebelum belajar juga mau bertanya, bagaimana perasaan kalian di pagi hari ini? Gimana? Biasa aja katanya. Semangat? Semangat sampai sekolah tadi. Bagus ya. Masih pagi, berarti kita harus semangat. Kemudian ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Dampak globalisasi. Ada yang masih ingat dampak globalisasi itu ada berapa? Ada dua. Dampak yang bagaimana? Dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positifnya contohnya apa? Berkembangnya internet misalnya, berarti perkembangan ekonomi, perkembangan internet. Kemudian kalau dampak negatifnya apa contohnya? Westernisasi. Apa itu westernisasi? Perilaku yang meniru budaya luar atau budaya barat. Misalnya apa yang ditiru? Gaya rambut, rambutnya diwarna-warna ya. Kemudian dari gaya pakaian. Tadi beberapa contoh dari dampak positif dan negatif globalisasi. Kemudian sekarang ibu mau bertanya, kalian pernah dengar teks iklan yang bunyinya cintailah produk-produk Indonesia? Pernah nggak mendengar teks iklan itu? Cintailah produk-produk Indonesia. Pernah? Pernah ya? Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Kira-kira apa sih tujuannya teks iklan tersebut? Ya, agar kita tidak merupakan budaya Indonesia. Dan apa lagi? Kita harus mencintai produk-produk Indonesia. Kenapa? Di tengah ya tantangan arus globalisasi saat ini, ya banyak produk-produk luar negeri yang masuk ke negara kita. Ya, kemudian ada lagi. Kalian sekarang lihat anak kecil-kecil naik motor. Ya, sering ya lihat di sekitar kita masih kecil-kecil, SD kelas berapa sudah naik motor. Ya, kenapa kira-kira masih kecil sudah bisa naik motor? Ya, globalisasi sekarang motor sudah banyak macamnya ya, ada motor listrik, motor ya, motor yang mereka juga ada kecil itu karena harus globalisasi. Ya, itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang upaya menghadapi globalisasi. Nah, sekarang sebelum belajar ibu mau kasih motivasi dulu ya. Memberi motivasinya, pernah dengar tepuk bermakna?
Jadi misalnya tepuk bermakna kalau satu itu yes, kalau dua itu oke, ya sesuaikan dengan tepuknya. Kalau tepuk satu yes, ya tepuk satu yes, coba ikuti. Tepuk satu yes, sambil ngomong yes ya. Tepuk satu yes, tepuk dua oke, bareng oke ya. Tepuk tiga, tiga apa? Semangat. Tepuk tiga, tepuk empatnya konsentrasi. Tepuk empat, konsentrasi. Paskan empat. Kemudian yang terakhir lima. Tepuk lima itu siap belajar. Ya coba tepuk lima, siap belajar. Seperti itu ya. Kemudian akan ibu awali dengan smart student. Kalau ibu bilang smart student, kalian bilang saya pikir, saya rasa, saya bisa. Ketawa Vina, kenapa Vina? Ya, kan biar kalian semangat pagi-pagi nggak loyo. Smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Bisa? Coba. Smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Katanya ada sarapan. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Coba yang semangat. Smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tadi tolong nak kopinya, kan kita sudah di dalam ruangan. Ya, ya. 1, 2, 3. Smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Kemudian tepuk bermakna. Tepuk satu yes, tepuk dua oke, tepuk tiga ada suaranya. Tepuk empat, tepuk empat apa? Konsentrasi. Suaranya yang keras. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Ulangi satu kali lagi ya. Yang semangat. Smart student, Saya pikir, saya rasa, saya bisa. tepuk satu Yes. tepuk dua Oke. tepuk tiga Semangat. tepuk empat Konsentrasi. tepuk lima. Siap belajar. Kalau sudah siap belajar, berarti kita lanjutkan putaran pertama. Nah, tepuk tangan aja kalian, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tangan dia dulu ya. Ya. Oke, kemudian itu tujuan pembelajaran ya. Jadi kita belajar itu pasti memiliki tujuan. Apa tujuan yang harus kita capai pada hari ini? Coba Ibu Aisyah perhatikan ke depan ya. Yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat memberikan contoh upaya dalam menghadapi globalisasi. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dalam PBL, peserta didik dapat menganalisis upaya-upaya dalam menghadapi globalisasi dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui presentasi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyampaikan hasil analisis upaya-upaya dalam menghadapi globalisasi dengan baik. Siap mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini? Siap atau tidak? Siap. Bagus ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang aspek penilaian ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini tadi tentang apa? Aspek penilaian. Jadi tentang apa materinya? Globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi. Nah, apa saja aspek penilaiannya? Ada 3. Penilaian pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Penilaian keterampilan ini kan pada saat kalian melakukan diskusi dan presentasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran ya. Model pembelajarannya masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Jadi nanti kalian akan mendiskusikan permasalahan ya yang terkait dengan upaya menghadapi globalisasi. Kemudian mempresentasi ada salah bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke video ya. Ibu akan menayangkan video animasi terkait dengan upaya-upaya dalam menghadapi globalisasi.
diamati dan diresapi, ya. Kita diamati. Wah, keren sekali ya mobil si Tony. Kira-kira dari mana ya asal barang yang Tony gunakan? Barang-barang yang Tony gunakan sebagian berasal dari negara kita dan sebagian dari negara lain. Begitu pula dengan barang-barang yang kamu miliki. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita cari tahu pada video ini. Nah, teman-teman, apakah kamu tahu bahwa yang menyebabkan mudahnya pertukaran barang adalah proses globalisasi? Globalisasi merupakan proses mendunia. Artinya, dengan peristiwa globalisasi ini, setiap negara dapat mengakses berbagai macam hal dengan lebih mudah dan lebih cepat tanpa batas waktu dan jarak. Tidak hanya barang, tetapi juga berbagai macam hal seperti musik, kebudayaan, informasi, dan lain sebagainya. Globalisasi juga mempermudah kita dalam berkomunikasi. Kamu bisa berbicara dengan temanmu yang jauh di tempat lain tanpa harus bertemu atau keluar dari rumahmu menggunakan handphone. Halo Tami, apa kamu sudah sampai di rumah? Iya, Nina, aku sudah sampai. Kamu di sana lagi ngapain Tami? Aku lagi browsing informasi di internet nih. Nah, seperti yang Tami lakukan, globalisasi juga memberikan kemudahan dalam mencari informasi dari segala penjuru dunia dengan adanya internet. Globalisasi memang sangat membantu kita dalam berbagai hal. Akan tetapi, globalisasi juga memiliki dampak yang buruk bagi kita dan kita tidak bisa menyikapinya dengan bijaksana. Kamu bisa saja kalah dalam persaingan karena tidak mau mengembangkan keterampilan. Data pribadimu juga bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penyebaran informasi palsu atau hoax juga dapat menyebabkan perpecahan dan perkelahian jika kita tidak bisa menyaring informasi dengan baik. Nah, teman-teman, untuk menghindari dampak negatif globalisasi, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berpikir kritis agar kita bisa memilih informasi yang sesuai sehingga tidak termakan hoax. Yang kedua, kita juga tidak boleh mudah terpancing dengan informasi yang tersebar. Yang ketiga, kita juga harus selalu belajar dan mengembangkan diri agar tidak ketinggalan zaman. Yang keempat, mencintai produk Indonesia agar produk Indonesia mampu bersaing dengan produk luar. Jadi, baik atau buruknya globalisasi tergantung kalian dalam menyikapinya. Terima kasih, sampai jumpa. Sudah diamati ya? Sudah belum? Sudah ya, tadi berupa absen ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Naila Agustina ya, sudah lama tidak masuk. Yang lain semua? Oh iya, Maktul. Kemana Maktul, ada keterangan? Sudah, kita kembali lagi ke video ya. Sudah diamati tadi? Tentang apa videonya nak? Tentang upaya menghadapi globalisasi. Nah sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Apaan tuh kata Dimas? Ini nih Dimas pertanyaannya. Apakah globalisasi itu baik atau buruk? Ada baiknya atau buruknya. Jika kalian mengamati video tadi, di akhir ada baik atau buruknya globalisasi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan bijaksana, maka itu akan memberikan dampak yang baik. Sebaliknya, jika tidak bijaksana, maka akan menimbulkan dampak yang buruk. Kemudian yang kedua, kira-kira bagaimanakah upaya kalian ya
kita sebagai generasi muda untuk menyikapi adanya globalisasi. Bagaimana? Bagaimana kira-kira? Ada kan di video tadi? Bagaimana cara kita untuk menyikapi adanya globalisasi? Bagaimana kita? Apa? Gak apa-apa. Mencintai produk dalam negeri. Apa lagi yang kalian tangkap dari video tadi? Banyak kan tadi? Bersikap kritis. Apa itu sikap kritis? Ada yang tahu? Jadi sikap kritis itu ya, jadi tidak hanya menerima saja. Ya, kalau itu tidak cocok, kalau itu tidak baik, maka kita harus menolak. Itu namanya sikap kritis. Itu ya contoh-contoh dari upaya kita sebagai generasi muda untuk menghadapi globalisasi. Ya, jadi globalisasi itu akan terus berlangsung. Kita tidak akan menemukan cara untuk menghentikannya, tapi cara untuk menyikapinya. Jadi nggak bisa berhenti globalisasi itu. Ya, kita tidak akan menemukan cara untuk menghentikannya, tetapi dapat menyikapinya secara baik dan benar. Ini materi singkatnya. Ya, yang pertama contoh upaya dalam menghadapi globalisasi budaya. Intinya kita harus menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi jangan diterima mentah-mentah. Kita harus bisa menyaring, gitu ya. Kemudian yang kedua tentang upaya dalam menghadapi globalisasi tech. Ini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana caranya? Coba dibaca Desi. Bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi tech? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Berorientasi masa depan. Ya. Berkompetisi dalam produk tech. Meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern di berbagai bidang supaya tidak tertinggal dari negara lain. Jadi intinya dalam menghadapi globalisasi tech kita tidak boleh ketinggalan zaman. Alias tidak boleh gaptek. Apa itu gaptek? Gagap teknologi. Jadi kita harus bisa mengikuti setiap perkembangan teknologi yang terjadi. Tentu harus kita manfaatkan secara bijaksana. Tidak boleh berlebihan. Kemudian yang selanjutnya ada upaya dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Ya, bagaimana caranya? Coba dibaca Tasya. Upaya dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Menyiapkan sumber daya alam, menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menghadapi kompetensi globalisasi. Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan atau lembaga pemerintah untuk membuktikan citra serta kualitas produk dalam negeri. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Tujuannya apa? Supaya produk dalam negeri itu tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Yang selanjutnya upaya dalam menghadapi globalisasi transportasi. Sekarang transportasi kan sudah semakin sudah semakin maju, sudah semakin banyak berkembang. Kamu sekolah sekarang sudah gak jalan kaki, sudah naik motor. Bagaimana upaya kita dalam menghadapi globalisasi transportasi? Coba Adi Setiawan dibaca. Dibaca Adi Setiawan. Iya. Upaya dalam menghadapi globalisasi transportasi. Memanfaatkan alat transportasi secara tidak berlebihan untuk minimalkan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kendaraan motor. Memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu yang akan ditempuh. Menjaga keberadaan transportasi lokal sebagai salah satu sarana budaya bangsa Indonesia. Intinya kita dalam menggunakan kemajuan transportasi itu tidak boleh secara berlebihan. Dalam memanfaatkannya kita sesuaikan dengan jarak waktu yang akan ditempuh. Misalnya rumah Aulia di situ, ya jalur 7, ya sekolahnya di sini. Berarti bagaimana baiknya? Naik motor, jalan kaki saja bisa, tidak perlu naik motor. Itu ya. Kemudian menjaga keberadaan transportasi lokal. Contohnya apa transportasi lokal?
ya, upaya menghadapi globalisasi transportasi. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, upaya dalam menghadapi globalisasi komunikasi. Halo yang belakang. Ya, upaya untuk menghadapi globalisasi komunikasi. Coba dibaca Fatir. Bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi komunikasi? Memanfaatkan alat komunikasi harus bertujuan untuk kemajuan, misalnya untuk media pembelajaran, bukan justru menyalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Iya. Terus Memilih informasi yang tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. itu ya. Jadi bagaimana upaya kita dalam menghadapi globalisasi komunikasi ini yang penting nih? Ya, kita harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita sebagai seorang pelajar, berarti kita memanfaatkannya untuk apa? Ya, untuk belajar, hanya mencari informasi tambahan selain yang kalian dapatkan dari sekolah, bukan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Contoh digunakan untuk hal yang negatif itu bagaimana? Apa? Misalnya bermain game tapi secara berlebihan. Apalagi untuk mengakses konten-konten yang belum sepantasnya kalian tahu atau kalian lihat. Misalnya jangan seperti kalau kita sebagai pelajar cari untuk mencari sebanyak-banyaknya ilmu tambahan. Kemudian memilih informasi yang tepat dan bijak agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau hoax. Pernah dengar hoax? Ya, hoax itu berita yang tidak benar. Jadi kita harus bisa menyaring dan memilih informasi mana yang benar. Kalau kira-kira itu salah, jangan disebar luaskan. Paham? Itu beberapa upaya dalam menghadapi globalisasi dalam berbagai bidang. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Adit? Ya, kalau tidak ada, sekarang kita akan berdiskusi ya untuk memperkuat pengetahuan kalian tentang upaya dalam menghadapi globalisasi. Untuk yang kelompok 1 ya, ada Lulu, Fatir, Jeffrey, Adi, dan Aulia. Nanti duduknya di sana. Ya, ejanya 2 itu digabung 2 baris. Ya. Kemudian yang kedua Dimas Andi, Dimas Pratama, Naila Julia, Kartini dan dia di situ ya, kelompok 2. Dan kelompok 3 ada Desi, Vina, Akyun, Irwansyah dan Mantul di sini kelompok 3. Kelompok 4 Adit, Rojak, Tasya dan Gusti di belakang. Paham? Ya, silakan berempati posisi dalam kelompoknya masing-masing. Jangan berisik ya.
Tidak sesuai urutan ini kelompok. Oke lah. Silakan dipakai biar berwarna-warni. Nah, coba dipakai bukan di telinga. Model Bu. Model maju. Dan silakan dikerjakan waktunya 15 menit saja. Sudah, kalau sudah, silakan dikerjakan. Boleh mencari dari berbagai sumber. Ibu, sini lagi. Ini tuh yang nomor 1, yang 2 gambar itu, selain tidaknya kamu jelaskan gambar itu. Kamu deskripsikan gambar yang apa. Ya, gambar 1 buka, ada ini, buka. Gambar ada apa? Ini desain desain box. Jelaskan tentang gambar itu. Tuh, MKN, kata. Sesuai sama
Bos maju jebril ada aku soalnya maju. Bisa nomor 3. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau ditanya kalau nyawa sih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Itu apakah dia ada ini? Apa? Hanya teori. Dan itu ada di pelajaran. Maka kalau sudah dikumpulkan informasinya langsung ditulis di dalam KPD. Ya, dekat sudah. Ini soalnya enggak.
Tempatan waktunya kalah dari kelompok lain. 5 menit lagi ya. Saya udah selesai. Saya sudah selesai ya. Nah, kelompok apa sudah? Sudah. Kelompok 2 betul? Juga kerjanya kita kerjain ini, tapi soalnya udah kosong. Ayo, saya mau waktu saya sudah. Apa? Bidang apa? Ayo. Ya bidang apa? Tadi yang terakhir itu. Iya, ada di sini. Ada semua di sini. Berarti ya berdasarkan gambar ini. Yang ada sound-soundnya ada nangkop. Gambarnya nangkop. Ya sudah selesai, boleh kita lagi ya. Kelompok 1 sudah? Yo, tinggal
Baca. Main HP itu bu. Masih ngerjain itu, Bu. Nggak usah ditutupin. Mainan HP kita nih. Selesai? Udah belum kelompok 3? Tinggal kelompok 3 ya, Bro. Satu aja dulu. Kelompok 2 sudah? Kenapa? Iya. Arti kan baru belajar upaya menghadapi globalisasi. Gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak dibutuhkan berarti tidak digunakan. Jika tidak diaplikasikan ilmunya.
globalisasi upaya Selesai semua ya? Nah, kelompok 1 sudah? Kelompok 1 Sudah. Kelompok 2 Sudah. Kelompok 3 ya, baru saja. Kelompok 4 sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan Ayo pakai. presentasi. Ya, sebelumnya Ibu mau lihat kalian masih fokus atau tidak. Ya, merah, bukan merah lagi. Sekarang gajah semut. Pernah dengar gajah semut? Kalau gajah itu apa? Besar. Ya, ketika Ibu bilang gajah besar apa kecil? Gajah besar. Ya, kalimat katanya gajah tapi gerakannya gerakan semut. Ketika semut, ya semut itu bagaimana? Kecil, ya kecil, betul. Paham? Saya gajah besar, gajah besar, semut kecil, gajah besar, semut kecil, semut kecil, gajah besar. Paham nggak? Paham. Kelompok 3 gajah semut paham? Nah, awas kalau nggak fokus. Bisa? Nah, ikuti apa yang Ibu abang-abangkan ya, gajah atau semut. Yang 1, 2, 3. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Kecilnya jangan gini, Vina. Kecil bener. Kecil. Gajah besar. 1, 2, 3. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Nah, masih begini lagi. Gimana gajah? Besar. Lagi, 1 kali lagi. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Nanti cari aman gini terus. Sudah, semua tepuk tangan dulu. Oke, kalau sudah, kelompok berapa ini ya yang akan maju pertama? Kelompok 3 silakan maju. Maju moderator sama penyajinya. Ya, silakan maju 2 orang. Moderatornya siapa? Ya, silakan. Yang lain diperhatikan ya. Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Presentasikan hasil diskusi kami tentang upaya menghadapi globalisasi yang dibacakan oleh Dimas Adinda. Langsung yang ke aktivitas 2 ya Mas Adi ya. Bagian nomor berapa kelompoknya? Amati gambar ya. Yang kedua di Mas yang belakang. Ya, itu saja. Gimana soalnya? Iya. Dari cara berpakaian, masyarakat Indonesia yang menganut budaya ketimuran seharusnya berpakaian tertutup dan sopan. Tetapi coba Anda amati di sekeliling. Tak jarang orang-orang berpakaian yang terbuka atau minim yang meniru kebudayaan barat. Apakah dampak globalisasi yang terjadi dalam artikel tersebut? Saat menggunakan pakaian yang cenderung terbuka, manusia juga tidak belajar menutup tubuhnya dengan lebih pantas, sehingga mereka tidak tahu bahwa tidak perlu seluruh tubuhnya dilihat orang lain. Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat kalian lakukan untuk menyikapi bentuk-bentuk globalisasi tersebut? Seharusnya mereka juga menyesuaikan pakaian mereka dengan lingkungan yang mereka tempati. Semisal saat kita tinggal di desa, kita lebih baik menggunakan pakaian yang lebih sopan dan tertutup daripada berpakaian ini yang terbuka. Sekian dari kelompok 3 hasil diskusi kami. Saya Riri, selamat pagi. Ya,
Siapa? Berdiri. Sebutkan kelompoknya. Kenalan dulu. Dari kelompok berapa? Saya mewakili kelompok Satu. apa manusia memerlukan sikap kritis untuk menghadapi tentang globalisasi saat ini. Nah, saat ini apakah manusia memerlukan sikap kritis dalam menghadapi globalisasi? Silakan kelompok 3 diskusikan dulu siapa yang menjawab. Nah, sikap kritis tadi sudah ada di depan, kita singgung tentang sikap kritis. Dan siapa mau menjawab? Langsung silakan. Iya. Maka nama saya Maria dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Jawaban kami yaitu menurut kelompok kami iya. Tentu manusia perlu memiliki sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi sekarang ini. Tujuannya agar kita tidak hanya menerima saja terhadap segala bentuk globalisasi, akan tetapi dapat menyikapinya sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Contoh sikap kritis tersebut yaitu 1. Menyaring budaya yang sesuai dan bernilai positif dan tidak meniru yang negatif. 2. Menggunakan produk dalam negeri. 3. Terus meningkatkan keterampilan diri. 4. Memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana. Sudah? Gimana kelompok 1? Nah, intinya sikap kritis itu sangat kita perlu dalam menghadapi adanya tantangan globalisasi. Paham? Bisa diterima jawaban kelompok 1? Bisa. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada silakan ganti ditutup. Sekian dari kelompok 3. Tidak ada salah. Mohon maaf dan saya akhiri selamat pagi. Lagi, selamat untuk kelompok 3. Biasa aja ya, santai. Kelompok berapa ya? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok warna Pinky Girl. Pinky Boy. Silakan. Sebentar, kalau temannya salah harus diperhatikan dijawab ya. Diskusi yang akan saya sampaikan yaitu apakah dampak globalisasi yang terjadi dalam artikel tersebut dampaknya dan beberapa pakaian yang tidak sesuai dengan budaya kita sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman gaya berpakaian saat ini, yaitu identitas kamu akan terpengaruh dengan gaya tren busana yang berkembang saat ini. Cenderung ini memiliki pakaian yang tren dan tekanan sendiri bagi para remaja. Bagaimana upaya-upaya yang dapat kalian lakukan? Upaya yang dapat kita lakukan adalah kita harus bisa menyaring atau memilah, karena budaya pakaian yang kita miliki tidak semuanya sama dengan negara lain, dan jangan mudah tertarik dengan pakaian-pakaian yang tidak sewajarnya dipakai atau digunakan. Itu hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri selamat pagi. Jadi dulu, mulai dulu. Ya, Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, boleh ditanyakan. Dengar yang benar kelompok 4 sama tadi tentang gaya berpakaian. Jadi kata kelompok 4, bagaimana gaya berpakaianmu itu akan menentukan identitas. Yuk, ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Halo yang lain, sudah jelas? Kalau sudah, berarti silakan ditutup saja, Gusti Ayu. Itu hasil dari diskusi kami. Jika ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri selamat pagi. Lagi, kelompok 4.
Indonesia. Nomor 1 silakan maju. Tolong kalau di dalam kelas ya bicaranya dijaga ya. Silakan nomor 1 moderator dan penyaji maju. Seperti teman-temannya tadi. Perkenalkan saya dari kelompok 1. Ini presentasinya Kelompok kami yang akan yang akan disampaikan oleh dan silakan. Apakah dalam Gambar yang nomor berapa? Nomor 2. Silakan. Dibaca dulu artikelnya. apakah dampak Artikelnya dibaca dulu yang nomor 2 transportasi kita? hijau. Transportasi semakin canggih, murah dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Transportasi menjadi alat untuk kita berpindah tempat dengan tujuan tertentu. Dulu ketika bapak atau ibu kalian mau pergi ke sekolah, mereka naik angkot karena sepeda motor sangat mahal. Sekarang anak SMP atau SMA sudah memakai sepeda motor untuk berangkat ke sekolah sumber apakah dampak globalisasi yang terjadi dalam artikel tersebut? Dampak globalisasi di bidang transportasi. Dampak positif contohnya memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam beraktivitas. Kemajuan teknologi di bidang transportasi mempermudah saluran distribusi. Dampak negatif contohnya memunculkan sikap konsumtif, meningkatnya polusi dan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. B. Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat kalian lakukan untuk menyikapi bentuk-bentuk globalisasi tersebut? Upaya-upaya yang dapat kita lakukan contohnya memilih alat transportasi yang tepat sesuai jarak dan waktu yang dibutuhkan, memanfaatkan alat transportasi lokal, meningkatkan teknologi transportasi agar tidak mencemari lingkungan. Yang semangat moderatornya, ya. Siapa yang bertanya kepada kelompok 1? Ada? Nama dan kelompoknya ya. Ada Setiawan. Kamu di depan, kasih contoh teman-temannya coba. Ya, silakan. Menurut kelompok kalian, apakah globalisasi dalam bidang sosial budaya merupakan ancaman bagi kita semua? Saya Lia dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Lia. Dampak globalisasi sosial budaya tidak selamanya menjadi ancaman bagi kita, namun ketika kita menggunakannya dengan salah dapat
berlebihan dalam penggunaan transportasi. Ya, begitu. Jadi tidak selamanya menjadi ancaman. Tergantung apa? Saat apa globalisasi itu akan menjadi ancaman? Saat apa? Saat tidak menggunakannya secara benar, bijaksana. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Tari dari kelompok 3 di kelompok 1. Saat kelompok 1 menjelaskan pengaruh globalisasi transportasi di masyarakat saat ini. Nah, pengaruh globalisasi di masyarakat saat ini. Tadi sudah dijelaskan kamu di poin yang A. Coba dibacakan lagi, Bapak. Di poin yang A. Iya. Yang poin A. Jadi loh, yang pengaruh globalisasi transportasi. Kalian kan menjelaskan ada yang positif, ada yang negatif. Coba jelaskan lagi kepada kelompok 3. Dampak positif contohnya memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam beraktivitas. Ya. Kemudian teknologi di bidang transportasi, Ya. mempermudah saluran distribusi. Lagi, ada yang negatifnya? Dampak negatif contohnya memunculkan sikap konsumtif, meningkatnya polusi dan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. Tuh, jadi pengaruhnya itu ada yang positif dan ada yang Negatif. Kalau yang positif tentu saja memberikan kemudahan. Kalau yang negatif tadi apa? Bisa menimbulkan Polusi. atau pencemaran udara. Seperti itu jawabannya bisa diterima kelompok 3? Bisa? Ada lagi yang ingin bertanya dari kelompok lain? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Ya, kalau sudah cukup jelas silahkan jadi ditutup. Saja yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk kelompok kemudian yang terakhir kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Natalia dan saya Claudia. Ini mewakili Agak keras Desi. dengan kami di sini mewakili dari kelompok 2 yaitu kelompok FD. Kami akan membacakan dari presentasi yang akan disampaikan oleh Claudia. Transportasi murah dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Transportasi menjadi alat untuk kita berpindah tempat dengan tujuan tertentu. Untuk kita, bapak atau ibu kalian pergi ke sekolah, mereka naik angkot karena sepeda motor sangat mahal. Sekarang anak SMP atau SMA sudah memakai sepeda motor untuk berangkat ke sekolah. Apakah dampak globalisasi yang terjadi dalam namun memiliki jawaban yang pertama yaitu 1. Tidak dapat dipungkiri bila dibalik kemajuan globalisasi menimbulkan beberapa dampak negatif yang mesti dipertanggungjawabkan. Misalnya meningkatkan polusi dan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. Yang kedua yaitu diajarnya balap liar oleh remaja yang masih di bawah umur. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk menyikapi betul-betul globalisasi tersebut? Untuk menyikapinya, kami memberikan jawaban. Yang pertama yaitu kurangi penggunaan kendaraan bermotor agar tidak terjadi polusi dan pencemaran lingkungan. Menunjukkan orang-orang terdekat kita untuk menggunakan sepeda atau berjalan kaki atau tempat yang dekat. Yang kedua yaitu kurangi melakukan kegiatan yang menggunakan kendaraan bermotor dan yang sosialisasi dengan teman. Baiklah, itu tadi hasil jawaban dari kelompok 2 dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan.
Baiklah, tadi Nova berbicara bersama mereka. Kemudian kata mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kelompok 2 sudah maju semua ya, semua kelompok sudah presentasi. Sudah? Ya kalau sudah silakan duduk kembali ya. Nanti kita juga melakukan diskusi tentang upaya-upaya dalam menghadapi globalisasi dalam berbagai bidang. Ya, jadi baik buruknya suatu tentang globalisasi itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Ya, jadi kita perhatikan di sini. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi tersebut hanya bersifat mengantisipasi agar tidak terjadi dampak negatif. Melalui upaya dan sikap yang tepat diharapkan globalisasi juga dapat memberikan manfaat yang dapat. Jadi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya atau menggunakannya. Seperti itu ya. Ya, paham untuk hasil diskusi kita hari ini? Nah, setelah Ibu amati dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah menunjukkan kerjasama yang baik. Ya, namun masih ada beberapa dari kalian yang belum aktif dalam diskusi. Harap di lain kesempatan itu bisa lebih serius lah. Karena ini jangan main ya, hadir ya, baca ya, hadir ya. Seperti itu. Kalau belajar harus lebih serius, jangan main. Itu ya, paham? Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Bagaimana Dimas? Nah, bagaimana Desi? Nah, senang ya bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Apa sudah kalian pelajari hari ini? Yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Upaya menghadapi globalisasi. Sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini? Nah, kalau sudah paham berarti Ibu ingin melihat kalian sudah paham atau belum ya, paham betul atau paham. Nah, silakan disiapkan HP-nya. Hal-hal yang harus kita setiap tahun sekali. Linknya dikirimkan di grup ya. Cara langsung join. Silakan join ya. Ada satu langsung mulai saja. Kalau ada yang jawab, bisa join semua ya. Ada yang belum bisa join? Sudah? Ulangi kalau udah.
Agak cepet dikit nih, ketinggalan. Oh, enggak usah nanya, Pak. Tadi sudah selesai. Udah semua ya di mana ya? Mana Vina? Selesai. Selesai, wih, nomor Sudah selesai. Tadi sudah. Tiga lagi ini yang belum. Rohim. Aulia pesan. Terima, Bu. Mana Irosya? Hasil kerjamu mana Irosya? Enggak masuk. Masuk nggak dia nih? Enggak. Masa nomor 5, Bu. Jadi anjay. Sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Sudah nih? Nah, sudah pergi kita lihat. Lihat tuh. Yang satu Dimas Ardi, kedua Aulia, ketiga Wayan Widiantari. Tahu dulu sudah. Selesai ya? Nanti hasilnya Bu share di WA ya. Oke, silakan disimpan lagi HP-nya. Dan LKPD-nya buka. Masih belum kok. LKPD-nya saja itu kalian kok pulang. Ini Pak, aku Ya, sudah kumpul semua ya? Sudah? Nah, kalau sudah silakan duduk kembali. Duduk ya, jangan kemana-mana, duduk. Oke, baiklah. Nah, selesai nilai kita tadi, ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang sudah tercapai, maka nanti pertemuan kita untuk hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang ekonomi kreatif, ya, tentang perdagangan internasional. Ya, selanjutnya tentang perdagangan internasional. Nah, paham? Nah, silakan pelajari dan juga baca materinya di rumah ya. Dan ingat manfaatkan globalisasi sebagai media belajar. Non-komunikasi sebagai media belajar. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, silakan ketua kelasnya untuk mengikuti teman-teman. Berdoa mulai. Dulu mau kemana sih? Sama-sama Ibu Adiri, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
Kecuali